Shalom saudara terkasih, berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 31 Agustus 2023 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 204 di dunia yang penuh cemar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu.
Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini saya ambil dari buku renungan yang dituliskan oleh Andar Ismail dalam seri Selamat Bergumul berjudul Mengimani dan Mengamini. Saudara terkasih, kata iman dan amin yang kita kenal mempunyai padanan yang mirip bunyinya dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani, yaitu emun, emunah, dan heemin. Semua kata itu sama-sama berakar pada konsonan M dan N. Beberapa cerita Alkitab menjelaskan arti kata itu. Misalnya, cerita tentang Yakub dalam Kejadian 45. Setelah puluhan tahun kehilangan anaknya yang dikabarkan mati diterkam binatang buas, tiba-tiba Yakub mendengar berita bahwa anaknya itu masih hidup, bahkan kini menjadi raja muda di Mesir. Yakub tidak percaya. Dalam ayat 26 tertulis, hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Kemudian Yakub berubah pikiran. Ia mulai percaya. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Demikian ayat 27 tertulis. Lalu ia menindaklanjuti sikap percayanya itu dengan langkah konkret di ayat 28. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya. Contoh lain terdapat dalam cerita Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1-21. Tuhan menjanjikan sebuah negeri dan sebuah keturunan yang akan bermukim di negeri itu. Mula-mula Abraham tidak percaya, kemudian ia percaya. Dalam ayat 6 tertulis, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu dan setelah Abraham mulai percaya? Abraham tidak mengajukan syarat. Ia pun tidak menyodorkan usul tandingan. Yang diperbuatnya adalah menerima baik apa yang dijanjikan Tuhan itu. Yang diperbuatnya adalah menyediakan diri dan membiarkan diri dipakai oleh Tuhan sebagai kendaraan Tuhan menjalankan rencananya. Lebih jelas lagi, yang diperbuat Abraham adalah membiarkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Itulah reaksi Abraham ketika ia percaya kepada Tuhan. Reaksi serupa tampak pula dalam cerita-cerita yang lain tentang Abraham. Misalnya dalam Kejadian 12 dan 22. Walaupun di situ tidak secara eksplisit dicantumkan kata percaya, namun cerita-cerita itu menunjukkan bahwa Abraham percaya pada ucapan Tuhan, lalu bereaksi dengan membiarkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Bersikap menyediakan diri atau membiarkan Tuhan bekerja dalam dirinya bukan berarti bahwa Abraham hanya berpangku tangan dan menunggu secara pasif. Justru sebaliknya, Abraham dan demikian juga Yakub melakukan tindakan-tindakan secara aktif. Dalam Kejadian 12, Abraham berkemas dan bermigrasi. Dalam Kejadian 15, Abraham menyiapkan hewan kurban persembahan. Dalam Kejadian 22 dicatat, pagi-pagi bangunlah Abraham, memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, membelah kayu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikanlah deretan 6 kata kerja aktif dalam satu ayat itu. Itulah yang diperbuat Abraham ketika ia percaya. Ia bereaksi positif. Ia melakukan tindak lanjut. Ia bukan mengumbar janji, melainkan ia membiarkan Tuhan melaksanakan janjinya. Ia bukan berkata-kata, melainkan ia membiarkan kata-kata Tuhan tetap utuh dan terwujud.
Itulah arti iman, yaitu bersikap teguh dalam suatu sikap percaya dan menindaklanjuti sikap percaya itu. Arti tersebut tampak dalam doa. Ketika berdoa, kita mengimani kehendak Tuhan. Dalam doa kita menyediakan diri dan membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kita menunduk, kita mengangguk, lalu doa itu kita akhiri dengan kata amin, yang berarti sesungguhnya begitu. Kita mengakui kesungguhan kehendak Tuhan dan kesungguhan kita untuk menempatkan diri di bawah kehendak Tuhan. Dengan berdoa, kita mengimani dan mengamini kehendak Tuhan. Akan tetapi, itu belum berarti bahwa doa kita telah selesai. Sebuah sikap percaya perlu ditindaklanjuti. Jika kita berdoa agar nama Tuhan dikuduskan, kerajaan-Nya datang dan kehendak-Nya terjadi, maka sikap percaya itu perlu kita tindaklanjuti. Jadi, beriman bukan hanya duduk menunduk, melainkan bersikap hidup tunduk pada kehendak Tuhan di seantero jalan hidup kita. Itulah arti mengimani dan mengamini sesuatu di hadapan Tuhan, yaitu menyikapi sesuatu dengan teguh dan mewujudkan dengan tindak lanjut yang nyata. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur Engkau mengingatkan kami sekali lagi agar memiliki iman percaya dalam setiap langkah hidup kami, dan bukan sekedar tersimpan dan berhenti di lidah dan bibir kami, tetapi berbuah dalam bentuk tindak nyata, tindak lanjut yang kelihatan, suatu aksi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abraham dan juga Yakub. Tuhan Yesus Kristus, kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ada kalanya kami meragukan setiap langkah hidup kami, tetapi kami yakin ketika Engkau beserta dengan kami, maka segala keraguan itu berubah menjadi iman yang semakin memperkokoh dan meneguhkan langkah kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan. Kami yakin kuasa Tuhan akan bekerja melalui segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran mereka untuk memberikan kekuatan, keyakinan bahwa rancangan Tuhan itu indah. Kami yakin bahwa kehendak Tuhan itu baik atas mereka. Berkatilah makanan, minuman, dan tindakan medis, agar semuanya bisa menjadi cara bagi Tuhan untuk mendatangkan pemulihan sesuai dengan perkenanan Tuhan saja. Kami berdoa untuk pekerjaan yang kami kerjakan, supaya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui apa yang kami kerjakan, kehidupan kami tercukupi. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di dalam kehidupan gereja kami. Berkatilah kami supaya apa yang kami kerjakan di gereja kami juga memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami agar kami tidak hanyut di dalam kedagingan atau ego yang bisa menjadikan pelayanan kami itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah gereja kami GKI Taman Cipunut Bandung agar menjadi gereja yang benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini. Setiap anggota jemaat berakar di dalam Kristus, dan mereka dapat menjadi terang di tempat di mana Tuhan percayakan mereka. Berkati pimpinan-pimpinan di jemaat ini, majelis jemaat bersama-sama dengan badan-badan pelayanan, agar mereka dapat menjalankan kehendak Tuhan yang baik untuk gereja maupun untuk masyarakat di sekitar gereja, bahkan untuk dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, kami akan beristirahat. Kami mengucapkan syukur untuk penyertaan-Mu selama 1 hari ini. Kami yakin Engkau jugalah yang akan menjaga dan melindungi istirahat kami, memulihkan tenaga kami, agar esok hari kami dapat menjalankan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan di dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami.
ayah, ibu kami, saudara-saudara kami, supaya kami dapat hidup saling mengasihi, mencintai Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai pemersatu kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Sampai jumpa di persekutuan doa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.